misalkan saya itu adalah PPS, akan dinilai oleh 2 orang PPS yang lain termasuk sekretariat. Berarti Mmm. saya dinilai oleh mereka, saya pun menilai mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di Podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan. Podcastnya KPU Kabupaten Pekalongan yang akan menemani hari-harimu dalam obrolan yang hangat, inspiratif, tentunya juga informatif, ngobrolin soal seputar kepemiluan. Saya Siwi akan menemani teman pemilih semua dalam beberapa menit ke depan. Untuk episode kali ini, kita bakal mengenal lebih dekat salah satu divisi dari KPU Kabupaten Pekalongan, yaitu Divisi Hukum dan Pengawasan. Tentu saja, divisi ini memiliki peranan yang sangat penting, yaitu memastikan seluruh tahapan pemilu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, hingga mengawasi pelaksanaannya maupun kelembagaan agar tercipta suasana yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Tanpa perlu berlama-lama lagi, telah hadir bersama kita di studio, yaitu narasumber yang sangat-sangat inspiratif, yaitu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan dari KPU Kabupaten Pekalongan, Bapak Ya, Fathuddin. Selamat halo. datang di Podcast Bisik, Bapak. Selamat datang Mbak Siwi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari auranya saja sudah menampakkan sangat antusias untuk datang ke Podcast Bisik ya, teman-teman ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, Iya. pertanyaan yang paling mendasar ya Pak, yang paling mendasar dan pasti teman pemilih juga sudah penasaran. Iya. Sebenarnya fungsi dan peranan utama dari Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Pekalongan ini itu seperti apa? Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Halo teman pemilih, alhamdulillah bisa hadir di podcast Bisik hari ini. Terkait dengan tugas KPU terutama Divisi Hukum dan Pengawasan sesuai dengan PKPU 5 tahun 2022, kita itu mempunyai peran yang pertama untuk mengkoordinasikan, kemudian yang kedua menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau serta mensupervisi terkait dengan beberapa kebijakan. Yang pertama, pembuatan peraturan ataupun produk hukum. Kemudian yang kedua kita punya peran yaitu untuk menelaah hukum, kemudian dokumentasi publikasi hukum, sampai dengan yang terakhir bagaimana penanganan dan pengendalian kode etik yang ada di tingkat KPU sampai dengan sekretariat, kemudian sampai dengan badan ad hoc sampai dengan KPPS, yang mana itu harus kita laksanakan secara periodik, Mbak. Itu yang harus dilaksanakan sebagai pelaksana dalam hal ini adalah Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan. Baik, cukup kompleks sekali ya Pak ya. Luar biasa kompleks. Jadi bisa dibilang kalau Divisi Hukum dan Pengawasan ini itu menjadi garda terdepan untuk memastikan seluruh proses itu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku ya Pak ya? Iya, betul sekali Mbak Siwi. Kami di Divisi Hukum ini mempunyai tugas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang ada di KPU Kabupaten Pekalongan itu harus sesuai dengan tahapannya, baik itu regulasinya sampai dengan terakhir, yaitu untuk meminimalisir agar tidak ada sengketa yang terjadi. Jadi kita meminimalisir itu dengan cara menyiapkan daftar inventaris masalah, sampai dengan kalau misalkan nanti ada sengketa pun kita harus mempersiapkan bukti-bukti yang nanti bisa meringankan kita dalam menjawab dalam sengketa tersebut, Mbak. Biar nggak sekedar omong kosong, harus ada bukti yang nyata gitu ya Pak ya? Iya. Baik, jadi tadi kan Pak Fathuddin itu bilang salah satu tugas dari Divisi Hukum dan Pengawasan ini itu juga mengawasi seperti itu ya Pak ya? Betul. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan ini terhadap kegiatan eksternal maupun internal di KPU Kabupaten Pekalongan itu bagaimana Pak? Oke, yang pertama ketika kita pemilu dan pilkada, karena kita konteksnya adalah terkait dengan pemilu dan pilkada dulu, kita punya badan ad hoc yang mana kita harus melaksanakan pengendalian dan pengawasan kepada mereka secara penuh. Dengan cara bagaimana? Setiap bulan kita berikan lembar evaluasi yang harus mereka nilai, yang haruskan mereka untuk
melaksanakan itu dengan cara menilai setiap orang badan ad hoc 360 derajat. Artinya begini, misalkan saya itu adalah PPS, akan dinilai oleh 2 orang PPS yang lain termasuk sekretariat. Berarti Mmm, saya dinilai oleh mereka, saya pun menilai mereka. Jadi 360 derajat itu mereka akan menilai secara penuh bagaimana tugas, kode etik, apakah ada ketidak ketidaktahuan mereka untuk melaksanakan tugasnya, ketidakhadiran mereka, kealpaan mereka untuk tidak melaksanakan tugasnya, itu mereka nilai setiap bulan, Mbak. berarti Itu saling kontrol gitu ya, saling Pak, ya? kontrol. Jadi tidak bisa hanya dikarang saja nilainya, tetapi saya itu dinilai oleh seluruh, seluruh kelompok-kelompok ataupun seluruh teman-teman yang ada di badan ad hoc tersebut. Baik. Jadi itu setiap bulan, itu, internalnya. Selain itu kami di KPU Kabupaten Pekalongan juga dari divisi hukum itu menilai ataupun mengumpulkan, SPIP di KPU Kabupaten Pekalongan dari seluruh tahapan sampai dengan sesuai dengan bidangnya, itu setiap bulan kita harus kumpulkan dalam SPIP dan kita plenokan. Itu internalnya. Jadi, luar biasa. Ada tahapan maupun tidak ada tahapan, divisi hukum itu harus selalu mengawasi, mengontrol, sampai dengan mengevaluasi kegiatan tersebut. Untuk yang eksternal sendiri, kita berkoordinasi dan bersinergi kepada Bawaslu, tim Despilkada yang saat itu ada ataupun pemilu, Kejaksaan, TNI, Polri, untuk bagaimana, kegiatan pemilu ataupun pilkada itu berjalan dengan lancar, sukses, tanpa masalah apapun. Itu, Mbak. Jadi internal dan eksternalnya itu setiap hari, setiap, periode kita harus laksanakan itu, agar pemilu pilkada tidak ada masalah, tidak melampaui undang-undang ataupun peraturan yang ada, itu, Mbak. Baik, tadi kan Pak Fathuddin menyinggung soal SPIP. Iya, Mungkin dari betul. teman pemilih yang menonton podcast ini masih Mhm. bingung SPIP itu apa gitu, bisa Oke. dijelaskan secara singkat, SPIP Pak? itu adalah sistem pengendalian internal pemerintah, yang mana seluruh tahapan, seluruh bagian yang ada di KPU itu harus melaporkan kinerjanya selama periode 1 bulan itu, mulai dari, logistik, keuangan, kemudian ada SDM-nya, kehadirannya, sampai dengan apakah ada reward and punishment terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di KPU atau tidak. Kalau itu kemudian di setiap tanggal 10 itu kita harus laporkan secara periode ke KPU RI, kemudian ada tindak lanjutnya yaitu apakah SPIP itu sudah diisi secara lengkap atau belum. Kalau belum, tetap ada teguran dari pihak KPU RI bahwa, oh ternyata misalkan Kabupaten Pekalongan belum 100% nih, Ya, maka kita harus tuntaskan itu di bulan setelahnya, begitu, Mbak. baik. Itu ya teman pemilih. Iya, Tadi kalau misalnya masih pada bingung SPIP itu apa, SPIP itu apa, sudah dijawab oleh Pak iya, Fathuddin. Dan itu berarti kan tadi Pak Fathuddin menjelaskan mhm, dalam 1 bulan sekali itu pasti ada SPIP itu yang iya, harus dilaporkan gitu ya, Pak, betul ya? betul. Baik itu waktu tahapan maupun non Non tahapan, tahapan pun pasti kita KPU laksanakan. Kabupaten Pekalongan tertib untuk Iya, melaksanakan itu harus ya, Pak, ya? melaksanakan itu, betul. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, Pak, Ya, pastikan di dalam menjalankan fungsi dan peranannya, khususnya di divisi hukum dan pengawasan ini itu terdapat tantangan-tantangan yang ada di lapangan, mhm seperti itu. mhm. Kalau berdasarkan pengalaman dari Bapak sendiri, Ya, tantangan utama yang sering dihadapi oleh divisi hukum dan pengawasan di KPU Kabupaten Pekalongan ini apa saja, Pak? oke. Yang sering saya hadapi ataupun kawan-kawan dari divisi hukum di kabupaten yang lain hadapi itu, ketika rakor itu yang pertama, seringnya regulasi itu turunnya mepet karena KPU RI harus melaksanakan RDP kepada Komisi 2 terlebih dahulu, apakah baik KPU ini menyalahi aturan di atasnya atau tidak. Kemudian kalau sudah sampai di sini kita harus membaca secara komprehensif terkait dengan putusan itu, kemudian kita harus aplikasikan kepada, eee, tahapan-tahapan yang muncul sesuai dengan putusan itu. Jadi semakin mepet, maka kita harus membacanya juga harus semakin cepat dan seterusnya. Padahal kita punya waktu, kita punya,
keterbatasan waktu untuk bisa membaca itu dan sebagainya, tetapi karena ini adalah tugas dan fungsi yang harus kita laksanakan, maka kita harus itu. Jadi divisi hukum itu harus tahu terlebih dahulu aturan yang ada, agar nanti pelaksanaan di KPU itu misalkan di KPU Kabupaten Pekalongan itu bisa tanpa ada masalah, tanpa ada sesuatu yang melanggar daripada aturan tersebut. Kemudian yang kedua, divisi hukum itu harus menyiapkan daftar inventaris masalah. Sebelum kita laksanakan tahapan A misalkan coklit ataupun tahapan rekapitulasi, kita harus tahu masalah yang mungkin muncul itu apa. Dan itu kita harus inventarisir betul secara penuh agar apa? Masalah-masalah yang kemungkinan muncul pasca pelaksanaan tahapan tersebut itu bisa kita minimalisir. Ataupun kita bisa siapkan bukti ketika ada gugatan terkait dengan tahapan yang mungkin sengketa administratifnya kurang betul. Nah, kita harus siapkan itu. Jadi beberapa hal itu memang dirasa harus harus kita penuh betul, harus kita laksanakan putusan itu untuk pelaksanaan tahapan-tahapan setiap pemilu ataupun pilkada yang ada, gitu Mbak. Baik, terkait dengan regulasi yang mepet tadi Ya. dari Divisi Hukum dan Pengawasan harus baca dan mengkaji terlebih dahulu ya Pak. Betul. Itu juga sebagai salah satu bentuk bentuk kerja yang nyata dari Divisi Hukum dan Pengawasan supaya informasi yang disampaikan khususnya kepada pihak internal Iya, maupun pihak eksternal dari KPU betul. ini tidak ada salah paham seperti itu ya Pak Betul. ya. Patut diapresiasi. Tepuk tangan, teman pemilih bisa tepuk tangan ya sambil menonton podcast ini. Baik, terkait dengan tantangan-tantangan yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi cukup kompleks sekali. Iya. Dan kalau dari Divisi Hukum dan Pengawasan ini itu apa saja Pak langkah atau strategi untuk mengatasi atau menindaklanjuti dari tantangan-tantangan yang ada tadi? Oke, yang pertama yang paling penting, yang paling utama adalah kita siapkan SDM dulu. Kalau SDM-nya sudah kuat, kawan-kawan dari KPU, kemudian komisioner, kemudian dari sekretariat, jajaran sekretariat itu sudah kuat, maka hal-hal yang mungkin muncul masalah itu akan semakin lebih dipermudahkan, begitu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyusun manajemen pengawasan. Jadi kita harus menyiapkan manajemen pengawasan agar tidak ada pengawasan yang sampai terlewati karena ada sesuatu masalah ataupun sesuatu yang tidak kita siapkan secara manajemen. Kemudian yang ketiga, penguatan partisipasi masyarakat. Nah, ini yang penting. Masyarakat itu harus kita sadarkan bahwa pergelaran pemilu ataupun pilkada itu kita memang sebagai penyelenggaranya, tetapi mereka mempunyai hak untuk menyampaikan kekurangan, permasalahan ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi kita harus menguatkan partisipasi masyarakat dengan bagaimana? Dengan selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini loh, bahwa masyarakat itu punya hak pilih, tetapi juga punya kewajiban untuk bagaimana menjaga pemilu dan pilkada itu berjalan dengan lancar, tertib tanpa masalah apapun. Kemudian yang keempat adalah optimalisasi teknologi. Dalam hal ini adalah para pemilih kita itu kan Gen Z, kemudian Gen sebelum 17 tahun ke atas itu kan kita harus meniru ataupun menyiapkan bagi mereka bagaimana secara umumnya teknologi yang kita laksanakan itu bisa sampai kepada masyarakat informasinya agar mereka itu tahu dan paham betul bahwa kita itu hanya sebagai penyelenggara, tetapi seluruh komponen atau seluruh hal-hal yang terkait dengan strategi ataupun partisipasi yang baik di pemilu dan pilkada itu juga tanggung jawab bukan hanya KPU saja, tetapi semua pihak, termasuk masyarakat, termasuk Pemda, termasuk hal-hal yang lainnya. Kemudian yang terakhir, penerapan prinsip kolektif kolegial. Nah, ini yang penting bahwa di KPU itu adalah berbeda dengan mungkin dari dinas-dinas yang lain. Di KPU itu kita harus kolektif kolegial, artinya kegiatan itu kita bersama-sama, sengkuyung bersama tanpa ada perbedaan. Oh, ini urusan saya, ini urusan kamu, ini urusan dan sebagainya. Karena kolektif kolegial itu harus selalu menjadi ruh untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada. Itu Mbak yang terpenting. 5 hal tadi yang perlu kami sampaikan terkait dengan bagaimana agar kita menuntaskan tantangan yang ada di pemilu ataupun pilkada Kabupaten Pekalongan. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Iya. Berarti kalau boleh saya simpulkan terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan ini itu tidak untuk
mencari suatu kesalahan, Iya, tapi juga betul. menjadi bagian dari proses pembinaan dan perbaikan Betul seperti itu betul, ya Pak iya ya? iya. Baik, untuk yang selanjutnya nih Pak, Mhm. ketika tahapan maupun non tahapan, pasti di dalam menjalankan tugasnya itu kan terdapat potensi terjadinya pelanggaran ataupun sengketa, Iya iya. khususnya di tahapan kalau sengketa ya Pak ya. Mhm. Itu bisa dijelaskan Pak, bagaimana mekanisme penanganan sengketa atau pelanggaran hukum di KPU sendiri? Oke. Prinsipnya itu kita memastikan bahwa setiap langkah yang diambil KPU itu sudah sesuai rule yang ada, itu yang pertama. Kalau kita ada kesalahan maka kemungkinan gugatannya akan semakin tinggi, tetapi, eee, kalau kita sudah lempeng, lempeng bener saja kadang kala kita disalahkan, apalagi kita salah, ya kan? Sudah sesuai rule-nya yang ada saja kadang kala, wah ini begini 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 gitu, tapi kalau salah, apalagi kalau salah. Jadi kita yang pertama adalah bagaimana memastikan bahwa langkah yang diambil itu berorientasi pada kepatuhan hukum, memastikan proses pemilu dan pilkada itu jujur, transparan, akuntabel, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu. Jadi kita itu harus menjadi, apa namanya, tokoh ataupun agen histori bahwa pemilu ataupun pilkada di Kabupaten Pekalongan itu baik dan lancar dilaksanakan oleh semua masyarakat karena KPU-nya berjalan dengan, apa namanya, bekerja dengan baik dan lancar tanpa, menimbulkan permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah itu Mbak yang terpenting itu. Baik, berarti ini juga ada kaitannya dengan daftar inventarisasi Iya masalah tadi tadi yang ya tadi Pak ya? disampaikan ya. Kalau misalnya udah udah dibikin daftar, Iya kira-kira permasalahan yang sekiranya nanti muncul itu apa, iya, dari kita juga sudah menyiapkan menyiapkan segala sesuatunya, langkah-langkah betul. untuk menghadapi ini ya Pak ya, Iya, sengketa-sengketa yang sengketa. ada. Baik, wow, cukup mind blowing sekali ya ini, penting sekali. Karena, eee membekali seseorang, Iya, khususnya kepada teman pemilih ya, terkait dengan pemahaman hukum yang baik ini tuh juga bisa menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum betul itu ya, Pak, betul ya? betul betul. Baik baik baik. Oke, Pak. Pak Fathuddin tadi Ya, juga menjelaskan terkait dengan kerjasama atau sinergi antar lembaga seperti itu, ya, baik itu dengan Bawaslu ataupun aparat penegak hukum yang lainnya ya, mhm. Pak, ya. Jadi kalau dari sinergi tersebut, bentuk kerjasama yang telah dilakukan, khususnya dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan ini itu Mhm, apa saja, Pak? oke. Kami singgung sedikit terkait dengan bagaimana indikator dari suksesnya pemilu. Kalau dari divisi hukum dan pengawasan itu adalah no mistake, zero accident. Tidak ada kesalahan sama sekali dan tidak ada ataupun nol, apa namanya, kecelakaan. Eee, itu tidak bisa kita laksanakan secara sendiri. Hal tersebut harus kita koordinasikan dan sinergikan kepada hal-hal yang lain ataupun, apa namanya, dari pihak-pihak yang lain seperti Bawaslu kita koordinasi secara penuh, Bawaslu mengirimkan saran perbaikan, himbauan dan kita jawab itu maksimal 3 hari ya kalau Sarper, itu kita koordinasi penuh. Kemudian yang kedua terkait dengan apa namanya, dengan hal-hal yang lain ataupun dari instansi yang lain, Pemda kita koordinasi terkait dengan beberapa hal yang mungkin mungkin terjadi dan mungkin akan terjadi, kita juga harus preventif itu. Kemudian dari TNI Polri, kita harus bagaimana koordinasi menjaga agar iklim ataupun kondisivitas di Kabupaten Pekalongan itu berjalan dengan baik, titik-titik mana yang kira-kira mungkin muncul permasalahan-permasalahan yang bisa terjadi. Hal-hal tersebut tidak serta-merta kita bisa laksanakan sendiri, tapi butuh orang lain agar no mistake, zero accident itu, Mbak. Baik, Iya sangat totalitas sekali iya dari KPU Kabupaten Pekalongan iya khususnya untuk memfasilitasi para teman pemilih menggunakan iya, hak betul pilihnya ya Pak betul. ya. Itu teman pemilih udah dikasih wadah yang tepat, wadah yang nyaman, jangan lupa gunakan hak pilihnya ketika nanti pemilu yang Iya, akan datang dan biasanya di hari tiba. Rabu, Mbak. Oh biasanya di hari Iya, Rabu. Oh nanti ya juga sih, benar. nanti nanti ditunggu pilkada, pemilu di Rabu-Rabu selanjutnya, Oke, gitu. dicatat ya Iya teman pemilih. Kalau perlu dibikin alarm di HP. Oke oke oke. Dan yang terakhir ini Pak, iya, harapan dari Bapak terhadap peran Divisi Hukum dan Pengawasan ini dalam menghadapi tahapan pemilu dan pemilihan berikutnya itu apa saja? oke. Yang pertama harapannya adalah agar KPU itu semakin profesional. Alhamdulillah sudah
kedatangan Mbak Siwi, Mbak Dias, kemudian Mas Hakim yang baru ini ya, ini baru ini, biar nanti teman-teman pemilih itu bisa tahu karena di PPK ataupun PPK PPS kemarin kan belum ada ya Mbak ya, Belum. jadi baru. Kemudian patuh hukum itu yang penting. Bagaimana KPU itu menjadi garda terdepan agar pelaksanaan pemilu pilkada itu sesuai dengan rule yang ada. Kemudian transparan, kemudian akuntabel, kemudian meningkatkan budaya integritas yang baik dan jangan lupa kepada teman pemilih yang lain untuk melaksanakan hak pilihnya di Rabu-Rabu yang akan datang dan mungkin nanti ini bisa ditarik sebuah tema yang baik di podcast lain. Kenapa hari Rabu? Apakah betul hari Rabu? Kenapa kok diambil hari Rabu tidak hari Sabtu ataupun Minggu yang itu weekend? Nah, itu nanti bisa dikaji lebih menarik di bisik yang selanjutnya, Mbak. Oke, siap Iya, dicatat. iya. Baik, ini Pak, Ya. untuk yang paling terakhir. Ya. Kalau misalnya dari saya menyebutkan divisi hukum dan pengawasan, Ya. itu satu kata yang menggambarkan divisi tersebut apa kalau dari Bapak? Divisi hukum dan pengawasan KPU itu seperti selimut, Mbak. Selimut. Iya. Kenapa Pak selimut? Kenapa nggak bantal? Karena menyelimuti setiap tahapan yang ada. Oke. Ikut serta dalam tahapan yang ada, menjaga kehangatan agar setiap tahapan itu berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Itu yang penting, Mbak. Oke, divisi hukum dan pengawasan Selimut, iya. Baik, terima kasih Pak Oke. Fathruddin sudah berkenan hadir di podcast Bisik kali ini. Sangat-sangat Siap. luar biasa perbincangan kita hari ini. Dari saya sendiri pun lebih terbuka nih Pak, wawasannya terkait dengan divisi hukum dan pengawasan. Semoga informasi hari ini bisa menambah wawasan teman pemilu terhadap semua aspek hukum dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan, karena akan ada banyak tema yang menarik seputar dunia demokrasi maupun kepemiluan. Saya Siwi, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Bisik menginspirasi dan mendidik untuk demokrasi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.